Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menurut saya pribadi agak gimana begitu ya. Ini pimpinan organisasi buruh ya sebut ya all out dukung Ganjar ya, bentuk posko relawan ya, tidak menjadi masalah. Ini bagian dari demokrasi juga begitu ya. Tetapi apa sih urgensinya ya? Lalu kemudian partai buruh ya mendukung Pak Ganjar. Sedangkan partai buruh sendiri mengatakan bahwa siapapun ya yang mendukung terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law yaitu adalah haram begitu ya. Katanya begitu ya. Tetapi kan menurut saya pribadi walaupun Pak Ganjar tidak membuat undang-undang itu kan dia kan semuanya pekerjaan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kinerjanya ya pasti dilanjutkan oleh Pak Ganjar begitu. Tidak mungkin dia menolak begitu, dia akan pasti mendukung begitu kan. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa apakah ya buruh selama ini ya dijadikan alat ya atau apa begitu ya, bisa saja seperti itu. Tapi menurut saya pribadi bukan seperti itu yang kita bahas ya. Saya membahas bahwa kalau memang dia benar, lantas bagaimana dengan hak-hak buruh begitu? Apakah atas kepentingan partai buruh? Karena ini berbeda begitu antara buruh dan partai buruh. Partai buruh itu adalah kepentingan pribadi mereka begitu ya. Tetapi buruh itu adalah kepentingan bersama. Terus siapa yang menjadi kontrol kalau sudah partai buruh menjadi punya kekuasaan di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, pimpinan organisasi buruh sebut all out dukung Ganjar, bentuk posko relawan. Ya silahkan begitu ya. Petingginya makin gendut, kuliahnya makin kurus, kulinya makin kurus. Lah ya terang-terangan aja, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Cair ini. Ini pimpinan partai buruh sedang konsisten ya, tak berpendidikan, menolak ya parpol saat ini, menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tapi mendukung penuh capres Ganjar dari PDP yang mendukung Jokowi dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang disebut konsleting parah. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Padahal di Jawa Tengahnya UMP-nya wah rendah sekali begitu kan ya, hanya 1.900.000 kalau nggak salah ya. Dan bahkan nih partai buruh ya bukan mewakili buruh tapi partai yang memaafkan nama buruh. Bisa saja seperti itu begitu. Kita lihat saja begitu kan ya, narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, terus kemudian seolah-olah pro terhadap rakyat begitu kan ya, tahu-taunya ya seperti ini begitu ya. Orang yang cerdas akan melihat ini partai buruh begitu kan ya. Ketika ya partai buruh sudah menjadi partai ya, buruh menjadi partai buruh ya, ini kan sudah kepentingannya kan berbeda di situ begitu kan. Ini masalah kekuasaan nantinya bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan ini penghancur KPK, wanted ini banyak sekali begitu kan. Padahal dia ya seharusnya kan tidak seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa kan dia mendukung Pak Ganjar, tiba-tiba apa yang diinginkan oleh bawah ya berbeda begitu ya. Tetapi ini kan menurut saya pribadi kan berbeda dalam artian bahwa partai buruh dan buruh begitu ya. Dan ini pada berlaga ya, ini kalimat solid ya. Ini 7 partai pro cipta kerja Omnibus Law, bayangkan begitu ya. Dan bahkan ini ya lah yang didukung sama petugas partai dan dari partai yang sama ya. Terus berharap apa? Demo rame-rame ditolak. Giliran ada kesempatan untuk perubahan malah tetap dukung calon dari mereka. Ini Said Iqbal ya menyatakan haram koalisi dengan parpol dengan capres pro Undang-Undang Cipta Kerja. Bayangkan begitu ya. Ini kan menjadi bahan tertawaan oleh mereka begitu ya, dari netizen begitu, karena sudah paham apa yang selama ini dilakukan oleh partai buruh begitu kan ya. Seolah-olah ya buruh ini dimanfaatkan untuk menjadi berkuasa di situ begitu ya. Ya bisa saja seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya gini agak menarik begitu kan. Pimpinan organisasi buruh sebut all out dukung Ganjar, bentuk posko relawan. Benarkah seperti itu? Ini menarik begitu ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia, belasan pimpinan buruh ya di Indonesia menemui calon presiden dari PDP Ganjar Pranowo terkait dengan dukungan mereka dalam pemilihan umum ya di 2024. Bahkan dia mengatakan pertemuan tersebut berlangsung tertutup di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jakarta ya. Presiden Konfederasi Serikat Partai Buruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nina WA menyampaikan bahwa dukungan tersebut diberikan sebab selama ini Ganjar dinilai berhasil mengayomi para buruh. Jadi satunya spekulasi seperti itu, satunya berbeda begitu kan. Ini kan tidak satu komando begitu ya.
Jadi artinya apa? Artinya selama ini orang akan melihat, wah ini main dua kaki begitu. Di satu sisi ya dia mengkritik pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus Law begitu ya. Tetapi di satu sisi dia mendukung Pak Ganjar begitu kan. Seolah-olah apa yang dilakukan selama ini walaupun Pak Ganjar nanti menjadi presiden, apakah dia menolak terkait dengan Omnibus Law atau apa begitu ya. Ya, wallahu alam. Inilah yang kemudian publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Jangan sampai buruh dijadikan sebagai alat politik begitu. Bahkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani ya menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar ya. Sekali lagi akan all out mendukung Pak Ganjar, alasannya sangat kuat karena Pak Ganjar memimpin di daerah yang waktu itu ya saat memimpin di Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh ya, berani mendengarkan aspirasi buruh bukan di dalam ruangan, langsung turun jalan, berani berdialog, berani bertanya. Itu yang kami butuhkan untuk pemimpin masa depan ya, tunggu saja nanti begitu ya. Selama ini Andi dan pimpinan buruh yang ikut menemui Ganjar adalah Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Buruh KSPI ya. Jadi total ya ada 12 pimpinan buruh yang akan bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo ya. Bahkan lebih lanjut Andi mengatakan organisasi buruh terbesar di tanah air ini juga akan segera membentuk relawan buruh sebagai upaya ya pemenangan Ganjar. Diharapkan kekuatan buruh ya dari berbagai organisasi tersebut akan memaksimalkan Ganjar pada saat pemilihan tahun depan. Bahkan dari pantauan CNN Indonesia ya masalah buruh berseragam biru hingga orange ya dari KSPSI telah tiba di rumah dinas Ganjar yang berlokasi di Jakarta ya. Sesekali mereka menyuruhkan dukungan Ganjar Presiden. Bayangkan begitu kan. Sedangkan Pak Ganjar tidak hadir di buruh, katanya menemui buruh ya. Tahu-taunya partai buruh sendiri yang hadir kepada Pak Ganjar. Di mana letak loginya, bayangkan begitu kan ya, demi ambisi mereka begitu bisa datang begitu ya. Ini bukan soal undangan atau respon begitu. Seharusnya kalau dia pro terhadap buruh ya datang saja di situ begitu ya. Bahkan Ganjar sebelumnya disebut akan menghadiri kegiatan lanjutan Hari Buruh Internasional digelar siang ini di Istora Senayan, namun belakangan batal datang ya. Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres di 2024. Pengumuman itu disampaikan Megawati di kediaman Bung Karno di Batu Tulis Bogor ya. Hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo ya yang tengah bersiap lebaran di Solo hari sebelumnya. Ini kan juga menurut saya pribadi apa yang selama ini ya dilakukan oleh partai buruh ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi kita lihat situasi dan politiknya begitu ya. Dia kan seolah-olah masih main dua kaki atau pelin-pelan begitu ya. Mendukung Pak Ganjar tapi tiba-tiba menolak dan bahkan demo habis-habisan begitu ya. Ya wallahu alam, inilah politik kita begitu kan. Tetapi mari kita baca apa yang selama ini ada di masyarakat, bahwa demokrasi kita begitu kan. Bagaimana nantinya ya demokrasi itu berjalan secara lancar ya, tanpa ada kecurangan-kecurangan di 2024. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.